Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara sosialisasi ya. Bersyukur alhamdulillah dan tidak lupa salawat salam selalu kita lampahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, langsung aja untuk menyingkat waktu. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau mungkin pengarahan juga dari Pak Dian. Kepada Pak Dian saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang hari ini alhamdulillah kita sampai perjalanan perkuliahan kita sampai dengan semester ketiga, dan saudara kemarin telah mengikuti ujian akhir semester, kemudian nanti akan diikuti yaitu ujian kompetensi melalui sertifikasi. Sebelum nanti akan dijelaskan oleh Ibu Irma selaku admin daripada sertifikasi Oracle ini, saya akan menyampaikan kenapa penyelenggaraan sertifikasi ini harus dilakukan. Nah, ini saya mohon kepada teman-teman semuanya, khususnya angkatan 2020, ya sebaiknya atau seharusnya saudara ini hadir ya kurang lebih 500 sampai 600 ya. Nah, ini baru setengahnya atau baru 40%-nya. Nah, seharusnya saudara juga mengikuti daripada kegiatan ini karena ini adalah merupakan bagian atau rangkaian dari kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh STM IKMI. Saudara jangan lupa, saudara sudah menandatangani fakta integritas perkuliahan di IKMI bahwa saudara sanggup atau saudara akan mengikuti peraturan-peraturan atau akan mengikuti hal-hal yang sifatnya anjuran atau penyelenggaraan yang harus diikuti atau wajib diikuti oleh saudara yang diselenggarakan oleh akademik ataupun kemahasiswaan ataupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu sampaikanlah kepada teman-teman bahwa apabila ada undangan yang seperti ini itu wajib diikuti. Kenapa? Karena pasti disitulah ada hal yang informasi yang sangat penting. Nah, saya akan menyampaikan bahwa pentingnya sebuah sertifikasi. Yang pertama, peraturan atau undang-undang dasar, undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 itu menyatakan bahwa bagi lulusan ya perguruan tinggi selain mendapatkan ijazah itu akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau disebut dengan SKPI. Nah, SKPI itu kita sudah mulai mencetak atau meluncurkan yaitu pada lulusan tahun 2017. Jadi kita sudah 3 tahun yang lalu telah melampirkan di dalam ijazahnya itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, apa itu di dalamnya SKPI?
yaitu berupa kompetensi. Ya, karena apa? Karena tuntutannya akan datang tidak hanya ijazah dan transkrip yang dipertanyakan atau yang akan dipertaruhkan, tetapi bagaimana kompetensi saudara di dalam bersaing di pasar kerja, yaitu salah satunya yaitu sertifikat kompetensi, yang mana sertifikat kompetensi tersebut didaftarkan di SKPI. Nah, itu sudah merupakan undang-undang. Jadi kalau sudah merupakan undang-undang, nah mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa saudara harus lulus dari STMI IKMI ini adalah dengan melampirkan sertifikat kompetensi yang telah kita tetapkan. Nah, berikutnya teman-teman juga harus tahu bahwa ujian sertifikasi ini selain tadi urgensinya adalah sebagai pendamping ijazah, itu sebagai syarat untuk mengikuti ujian sidang akhir. Jadi saudara nanti akan ditanya, dilampirkan seberapa banyak sesuai dengan ketentuan, misalnya prodi TI berapa, prodi KA berapa, prodi MI berapa, prodi RPL berapa, dan prodi SI berapa, sertifikat yang harus dipenuhi oleh saudara. Nah, dengan demikian, karena kita banyaknya uji kompetensi yang harus Anda lalui, maka dibagilah per semester. Jadi dicantolkanlah ke dalam mata kuliah. Jadi misalnya mata kuliah ini kompetensinya ini, mata kuliah ini kompetensi ini, dan itu ada di masing-masing semester. Nah, aturannya bahwa saudara harus mengikuti ya ujian sertifikasi tersebut pada semester yang berjalan. Jadi wajib mengikuti pada semester yang berjalan. Jadi tidak bisa saya nanti mengikutinya semester depan aja, tidak bisa. Kenapa demikian? Itu kita sudah banyak kejadian apabila ditunda-tunda, akhirnya yang ada adalah terburu-buru. Kalau terburu-buru maka akan sangat tidak terjamin bagaimana mengerjakannya. Ya, jadi nanti mungkin nilainya kurang baik lah misalnya ya, dan trouble dan seterusnya. Jadi yang lebih aman itu adalah saudara harus mengikuti dari setiap semester dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ya. Jadi kalau misalnya jadwalnya adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, ya saudara harus mengikuti di dalam jadwal tersebut ya. Nah, oleh karena itu sebagai pengalaman ini mungkin waktu di semester 1, karena saya juga masih memaklumi tentang ujian sertifikasi Python, ini masih banyak yang belum. Oleh karena itu, saya selaku admin dan juga sekaligus instruktur, silahkan dapat diperpanjang pengerjaannya. Itu paling lambat ya, silahkan yang belum mengerjakan ya, yaitu paling lambat sampai dengan tanggal 30 November. Ujiannya kalau Python sudah otomatis, sudah langsung dibuka ya. Nah, karena apa? Apabila tanggal 30 November itu saudara belum juga, maka mau tidak mau itu kelasnya akan terclosing sendiri. Nah, kenapa saya perpanjang? Kenapa? Karena itu waktu itu semester 1 Anda masih awam lah, masih baru. Jadi mungkin saya menganggapnya karena newbie lah gitu. Jadi silakan nanti bisa diulang lagi ya. Nah, tetapi kami juga tidak mengharapkan apabila yang sekarang mau berjalan itu saudara ada hal-hal yang gagal atau yang tidak selesai. Karena yang disebut dengan kompetensi itu harus tuntas. Kalau di situ ada 9 chapter atau 9 modul, ya harus 9 modul saudara kerjakan. Ya, kalau dari instruktur ada sekian modul, ya harus sekian modul harus dikerjakan. Jangan sampai tidak komplit ya. Kalau tidak komplit dalam istilah kompetensi itu disebut dengan tidak kompeten atau belum kompeten. Jadi yang disebut dengan kompetensi itu adalah selain daripada keterampilannya, tetapi ketuntasan mengerjakan dari
yang telah ditetapkan dari awal sampai dengan akhir dan sehingga mendapatkan atau eligible untuk mendapatkan sertifikat. Nah, pelaksanaannya masih secara online ya karena kondisinya masih seperti itu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan ya tahun yang akan datang untuk ujian sertifikasi ada 2 pola, yaitu sebagian online dan sebagian itu offline. Biasanya kalau sebagian offline atau tatap muka itu berkaitan dengan bagaimana perangkat yang akan kita gunakan. Saudara tidak akan mungkin memiliki perangkat Cisco ya, yang ada hanya di lab kita misalnya. Ya, saudara tidak mungkin misalnya mengerjakan Oracle kalau misalnya spek komputernya itu sangat minim ya. Jadi akhirnya terpaksa itu harus dilakukan di lab ya dan diawasi oleh dosennya. Itu ke depannya ya. Begitu juga nanti ujian yang sifatnya LSP, lembaga sertifikasi profesi ya, yang punya skema yaitu lead programmer dan junior cyber security. Jadi nanti saudara juga akan apa namanya itu masuk kepada offline ya, itu ya. Nah, mungkin itu yang harus saya sampaikan kepada saudara. Jadi terus terang aja ini saya merasa prihatin ketika yang hadir itu adalah masih jauh di bawah harapan. Nah, saya tidak akan berharap sebetulnya untuk ke depan setiap ada pengarahan itu wajib hukumnya untuk bisa ini kan. Oleh karena itu absen nanti akan mendata bahwa siapa-siapa saja yang apa namanya itu tidak hadir pada kesempatan ini, alasannya kenapa ini menjadi catatan kita bersama. Oke, terima kasih. Silakan dapat dilanjutkan oleh Bu Irma dan Pak Martanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Dian yang telah menyampaikan pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu pengarahan tentang teknis pelaksanaan dari ujian Oracle ya kepada Bu Ade Irma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa ini mahasiswa yang pernah ikut mata kuliah saya di mata kuliah JAPA atau pemrograman objek dasar ya. Setelah berakhirnya perkuliahan nanti, terawas itu kan ada namanya ujian sertifikasi untuk mata kuliah saya. Itu ada 2 ya, ada pemrograman objek 1 dan database design. Nah, bagaimana berkaitan dengan ujian sertifikasinya, pelaksanaannya, nanti ada batas waktu 1 minggu pelaksanaannya, karena di dalam kegiatan ujian sertifikasi ini banyak yang harus kita penuhi. Nah, jangan khawatir nanti pada saat ujian itu Anda akan melakukan latihan lebih dahulu ya, mengerjakan latihan-latihan atau kuis di Oracle. Nah, apa sih Oracle Academy? Nanti Anda akan masuk ke sistem Oracle Academy. Nah, Oracle Academy ini diakses oleh di seluruh dunia ya, oleh 97 perguruan tinggi di seluruh dunia. Salah satunya adalah STM IKMI sebagai member akademinya ya di Oracle. Apa itu Oracle Academy? Oracle Academy ini sebenarnya asalnya dari California ya. Nah, berpusatnya di sana di California. Jadi Anda ini sangat beruntung kuliah di IKMI juga mendapatkan materi yang sama setara dengan internasional ya. Nah, Oracle Academy ini sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di pendidikan juga, terutama di bidang piranti lunak dan produk database dan programming ya. Yang tadi pusatnya adalah di California. Untuk di Asianya itu ada di Singapura ya. Nah, STM IKMI ini sudah
lama bekerja sama dengan Oracle Academy ya, terhitung kalau nggak salah dari tahun 2014 ya. Nah, kemudian di sini ada adminnya adalah saya sendiri dengan Pak Nana ya, untuk admin di Oracle Academy. Nah, tujuan Anda melakukan ujian sertifikasi ini nanti diharapkan nih ya, mahasiswa nanti bisa memiliki kompetensi di pemrograman Java ya, kemudian nanti di kompetensi di database manajemennya ya, yang berbasis Oracle gitu. Nah, tujuannya nanti nanti kalau sudah lulus gitu ya, harapannya adalah kita nanti Anda bisa diterima di dunia industri dengan keahlian yang memiliki kompetensi yang berstandar internasional gitu ya, yaitu melalui Oracle Academy. Maka mata kuliah saya yang kita kerjasamakan dengan Oracle Academy, kita kurikulumnya mengadopsi dari Oracle Academy kemudian disampaikan kepada mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa tidak akan banyak mengalami kesulitan pada saat mengerjakan ujian di sertifikasi di Oracle Academy. Nah, bagaimana nanti melakukan ujiannya itu secara online, ya, secara online. Kemudian kalau kemarin kan Anda sudah latihan membuat produk, ya, animasi, tim, dan pemrograman desktop ya, di pemrograman objek 1 atau di Java fundamental. Kalau di database-nya Anda sudah membuat project, namanya project database. Bagaimana membangun atau merancang desain untuk database. Kemudian nanti masih ada lanjutannya lagi setelah ini. Ada setelah Java fundamental ada Java programming ya. Untuk database design nanti ada lanjutannya lagi adalah database programming with SQL dan seterusnya, nanti ada lanjutannya. Jadi nanti sertifikasi ini setelah Anda lulus nanti sertifikasinya itu bisa digunakan untuk memenuhi syarat kelulusan skripsi ya yang telah ditetapkan di STM IKMI. Tadi sudah dikatakan oleh kalian bahwa nanti sertifikasi Anda akan dimuat di dalam surat pendampingan ijazah ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di situ nanti Anda diakui gitu memiliki kemampuan berstandar internasional, tetapi tidak cukup di IKMI saja. Nanti kalau Anda sudah lulus pun harus melanjutkan di ujian sertifikasi kompetensi bertaraf internasional. Ya, jadi nanti berkaitan juga dengan karir Anda. Nah, bagaimana cara ujiannya? Pak Tato ini perlu didemokan nggak? Didemokan. Saya akan mendemokan ujiannya ya. Saya share screen dulu. Ya. Nanti Anda masuk ke website Oracle Academy ya. Nanti Anda masuk ke alamat academy.oracle.com. Belum ya? Nah, nanti Anda silakan masuk ke websitenya yaitu academy.oracle.com. Sebagai siswa, nanti Anda klik menu di check-in, yaitu di check-in to Student Hub. Ya. Jadi nanti ini mahasiswa akan diberikan user ID dulu oleh admin saya dan password untuk masuk ke dalam check-in Student Hub ini. Kalau Anda masuk ke check-in to Member Hub, nggak akan bisa login. Karena ini khusus untuk admin sebagai
siswa masuknya ke sini. Dan Anda nanti login, nanti masukkan username dan password. Nanti Anda akan dikasih nama pengguna di sini, kemudian passwordnya atau kata sandinya di sini, kemudian sign. Jadi Anda nggak bisa membuat user ID sendiri ya, semuanya nanti akan diberikan oleh admin. Dan Anda tinggal masuk, kalau sudah login, Anda tinggal ubah password. Nanti begitu login, itu akan meminta password baru gitu ya. Silakan nanti diubah passwordnya. Untuk demonya saya nggak bisa ke sini. Ini contohnya misalkan saya masuk, apa sih yang nanti bisa diakses oleh Anda ya, yaitu adalah ke sini, nanti saya tunjukkan menunya, tapi saya juga sudah siapkan videonya ya di YouTube, bagaimana mengakses materi yang ada di Oracle ya, di Akademi Oracle ini, kemudian bagaimana mengerjakan kuis sampai dengan mengerjakan ujian. Ini saya akan masuk ke ya. Jika Anda nanti berhasil login ke sistem ya, Oracle Academy, nanti akan mendapatkan menu seperti ini. Menu seperti ini. Kemudian nanti ada beranda ini ada sumber daya. Bisa Anda lihat-lihat, tapi ini punya saya ya. Kalau punya Anda nanti mahasiswa itu hanya ada satu saja yang bisa Anda lihat. Jadi kalau di sistem yang nanti Anda buka, itu terdapat namanya saluran saya, ini pakainya bahasa Indonesia ya. Nanti ada pemrograman berorientasi objek. Ini materinya ada di sini. Kalau Anda mau ujian database design, nanti channelnya ada di sini. Nah, contoh, misalkan mau mengerjakan Java fundamental, Anda klik nanti akan muncul kontennya gitu ya. Nah, nanti ada pendahuluan seperti ini, bagian 1 ya, ada pendahuluan. Jadi Anda bisa klik ada section 1. Kemudian section 1 ini terdiri dari materinya ini ya. Dari production kemudian Anda bisa dan balik lagi. Kemudian ada Elis. Nah, ini kan materi yang pertama nih yang sudah saya sampaikan ya. Nah, Elis. Dan Anda tinggal klik.
Ya, nanti ada ini materinya. Di Elis ya, nanti Anda tinggal mainkan aja. Klik mainkan. Jadi nanti setiap konten itu Anda bisa klik play, atau kalau bahasa Indonesia play gitu ya. Nanti Anda bisa melihat kontennya atau isi-isi slide-nya ya. Materi yang pertama tadi pendahuluan, yang kedua ini nanti bisa baca-baca dahulu. Ini kan sama ya materinya yang sudah saya sampaikan di awal ya, di materi di smart learning juga. Jadi Anda bisa baca-baca. Kalau sudah selesai baca-baca, ya, kemudian Anda masuk lagi ke sini. Jadi untuk melihatnya tinggal klik tombol mainkan. Nah ini materi-materinya. Tinggal lihat. Nah nanti pada materi tadi terdapat kuis. Ya, pada tiap bagian itu ada kuis. Materi sampai dengan function ini ada kuis. Nanti Anda tinggal klik bagian kuisnya. Ini yang sebagai latihan untuk persiapan ujian. Kemudian mainkan. Kalau sudah klik mainkan berarti harus dijawab kuisnya. Ini kuisnya seperti ini. Setiap kuis itu variasi, soalnya ada 15, ada yang 5 ya. Cara menjawabnya Anda tinggal baca kemudian jawab gitu ya. Misalkan saya asal ya, misalkan saya jawab dan true and false maksudnya benar atau salah nih kan ya, ini saya asal ya. Misalkan coba pasti kalau asal nanti nilainya jelek ya. Belum muncul. Berarti harus screen lagi dong. Berarti diganti lagi. Saya akan tampilkan jika dipilih kuis, nanti akan muncul kuis seperti ini ya. Kuisnya seperti ini, nanti silakan Anda jawab. Ini buat latihan ya. Misalnya saya jawab nih, asal klik contoh. Kemudian berikutnya nih, setiap kuis itu ada soal, biasanya 15 soal. Ya, ada ini buat latihan, jadi saya klik aja, salah. Cepat, dan saya nggak baca nih ya. Karena ini menggunakan sistem translate otomatis, jadi ada yang tetap pakai bahasa Inggris, ada yang di bahasa Indonesia. Nah ini berarti sudah selesai nih ya. Sudah 15 soal. Kalau sudah selesai, dianggap jawabannya sudah benar gitu ya, pilihan Anda. Kemudian kiri tes. Nanti dari 15 pertanyaan tadi sudah diisi nih 15 semuanya. Apakah Anda yakin mau kirim ini? Kalau yakin tinggal kirim, kalau tidak yakin kembali ke tes. Jadi memeriksa lagi jawabannya. Ya. Kalau sudah yakin kirim. Skor kamu 26 karena ini kan tadi coba-coba gitu ya. 26 berarti jelek ya nilainya. Berarti kuis yang sudah Anda kerjakan itu tidak lulus. Nah di sini ada skor penguasaan 70%. Jadi minimal nilainya adalah 70%. Presentasinya yang lulusnya ya, baru Anda lulus. Kalau di bawah 70% berarti Anda tidak lulus di kuisnya. Nah, Anda boleh mencoba lagi ya. Berulang-ulang sampai dengan nilai skornya adalah minimal 70.
pertanyaan yang tadi sudah Anda jawab, apa sih yang salah gitu kan? Jawabannya harusnya seperti apa? Anda klik aja tombol arah. Nah, ini ya Anda bisa baca lagi. Oh, tadi pertanyaan yang pertama saya jawabnya tuh ini salah, harusnya pos gitu. Pertanyaan yang kedua ini dikasih tahu nih ya, yang ada tanda bintang ini lah jawabannya benar. Ini juga salah. Nah, kemudian Anda nanti bisa mengulang kembali mengerjakan kuis. Caranya kembali lagi ke konten yang kuis gitu ya. Ini yang salah. Bahkan salah. Lihat bagian 2. Nah, Anda suruh belajar lagi gitu. Baca lagi bagian 2 pelajaran 4. Nah, ini benar. Jawabannya kalau benar ada tanda checklist. Itu pun pertanyaan yang nomor 11 sampai 15. Ya. Nah, ringkasannya adalah pertanyaan ini salah, yang benar adalah ringkasannya adalah jawaban Anda. Kalau sudah Anda pelajari lagi kesalahannya, dan Anda bisa ulangi lagi menjawab kuis. Ya. Saya stop. Saya kirim lagi. Nah, nanti kembali ke kuis lagi. Nanti Anda tinggal mainkan lagi untuk mencoba kembali. Ya. Sampai dengan nilai Anda dalam 70%. Kalau tadi yang sudah dikerjakan akan muncul di sini skornya sekian. Ya. Berarti Anda belum lulus. Ada statusnya gagal. Ya. Anda mengerjakan berapa nih? Waktunya hanya, tadi saya mengerjakan hanya 4 menit, 15 pertanyaan. Jadi ada reportnya. Ada gagal. Dan seterusnya. Nah, itu untuk kuisnya. Kemudian nanti kalau Anda mengerjakan ujian, tidak bisa seperti Anda mengerjakan kuis, dapat diulangi berkali-kali sampai skornya adalah 70. Nah, nanti ini ada kuis, silakan dikerjakan. Ini juga materi yang dilihat ya, dibaca. Ini juga dikerjakan, kuisnya wajib dikerjakan ya. Ini ada beberapa kuis, ini materi-materi, silakan dibaca. Setelah Anda membaca materi ini, nanti di latihan lagi mengerjakan kuis bagian berikutnya. Kemudian membaca lagi materi berikutnya, kemudian ada kuis lagi. Baru sini ada ujian tengah semester. Nah, kalau ujian tengah semester ini diklik, berarti Anda sudah melakukan ujian. Siap-siap menjawab semua pertanyaan pada ujian tengah semester ini. Ujian tengah semester ini soalnya dalam materi yang dari pertama, materi yang pertama ELIS sampai dengan input sampai dengan yang ini. Biasanya di UTS itu ada 50 pertanyaan yang Anda harus jawab. Skor untuk lulus minimal adalah 60%. Kalau di bawah 60% berarti Anda dianggap gagal. Ya, nanti ada tulisannya gagal. Nah, nanti Anda dikasih kesempatan 2 kali remedial. Ya, kalau gagal. Jadi ujian tengah semester ini hanya 3 kali mengerjakan ya. Kalau Anda gagal, kalau Anda sudah lulus 60%-nya, sudah lulus gitu. Kalau mau kan nilainya kecil 60%, mau coba lagi nilainya 90, itu tidak akan dianggap oleh sistem. Jadi yang pertama yang terbaca itu yang 60%. Ya. Jadi percuma mengerjakan karena soalnya mengerjakan di UTS. Nah, setelah mengerjakan UTS, kemudian ada materi selanjutnya. Ya, UTS ini ya, nanti yang diklik UTS ini. Nanti begitu diklik, muncul seperti ini, klik mainkan, baru nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab.
Setelah Anda jawab semua, ya, selesai, lulus, baru masuk ke bagian 4. Nah, bagian 4 ini ada materi masuk ke pemrograman Eclipse, menggunakan Eclipse ya. Ini materinya, silakan dibaca-baca lagi. Kemarin sudah saya sampaikan waktu di Tikon ya. Melalui Zoom materinya sama. Nah, ada kuis, silakan dicoba. Kemudian ada bagian 5 juga sama. Sudah pernah saya sampaikan juga sebagian. Kemudian ada bagian project. Kemudian ada kuis lagi, punya kan? Seperti yang tadi itu kuis ya. Materinya sampai dengan bagian yang ke-7. Boleh dibaca-baca lagi atau mau sekalian langsung aja mengerjakan kuis, silakan. Nah, setelah bagian 7, kuis ini sudah Anda kerjakan, nanti ada dengan ujian akhir. Dasar-dasar Java, bukan Jawa ya. Java, karena ditranslate jadinya Java. Pemrograman Java. Nah, nanti diklik tombol ini. Lalu Anda bisa mengerjakan klik mainkan, nanti Anda mengerjakan soal-soal tentang pemrograman Java. Menggunakan Eclipse. Sini juga ada 50 pertanyaan dan di ujian akhir di Java Fundamental ini sama kesempatan Anda hanya 3 kali ya untuk mengakses ujian ini. Untuk kelulusan skornya minimal 60%. Anda sudah dianggap. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Karena kan ada kesempatan sampai dengan 3 kali coba. Jadi yang ketiganya jangan sampai gagal. Kalau Anda pertama gagal, berarti nyawanya tinggal 2 kali lagi, tidak kayak main game ya. Dan kalau yang kedua gagal lagi, bisa ujian lagi yang ketiga. Nah, kalau ketiganya gagal, berarti Anda tidak lulus. Saya harapkan nanti Anda lulus semua di UTS maupun di UAS ya. Di sini. Nah, itu ya untuk ujian Java Fundamental. Jika Anda sudah selesai atau lulus mengerjakan UTS dan UAS, nanti akan muncul sertifikat dari Oracle Academy. Jadi Anda bisa lihat di ini ya, nanti diringkaskan itu nanti ada sertifikatnya. Ya, ketika punya saya belum mengerjakan, jadi belum ada sertifikat. Dan Anda bisa lihat di laporan juga ada laporan Anda sudah mengerjakan. Ya, ada sertifikat. Ya. Nah, untuk ini Anda bisa download sendiri sertifikatnya ya, tapi bukan di sini. Nah, karena belum mengerjakan, saya belum ada laporan ininya. Gitu ya. Ini ada pembelajaran saya saat ini. Anda bisa klik-klik di sini ya. Apa sih yang sudah saya kerjakan itu terlihat di sini. Yang sudah saya akses. Nah, di layar pembelajaran saya nanti Anda bisa ya, saya sudah mengakses materi apa saja bisa dilihat di sini. Dan seterusnya. Oke, itu ya mungkin paparan saya, penjelasan saya di Oracle Academy ya, bagaimana Anda mengakses materi dan mengerjakan ujian. Jika Anda masih belum paham, nanti saya sudah menyediakan video tutorialnya ya di YouTube. Saya kasih linknya ya. Oke, ini itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Ade yang telah menyampaikannya. Yes. Jadi perlu diingat bahwa ujian sertifikasi ini berbeda dengan NetAcat ya. Jadi Oracle sama NetAcat berbeda. Jadi tolong itu diperhatikan. Jadi kalau nanti masih bingung,
bisa tadi dicari di YouTube ya videonya gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi saya kasih waktu kepada 3 penanya ya. Silakan. Bisa di YouTube. Silakan raise hand ya bagi yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya tidak? Masa ini kebiasaan kayak kuliah aja ya, mau ditanya pada live, alasannya petir. Kalau nggak dipaksa disuruh nanya ya, ya udah ya. Jadi semoga aja nanti pada bisa mengerjakan. Terus kemudian juga, Pak, izin bertanya. oke, silakan. Mangga siapa yang mau bertanya tadi? Untuk yang hari ini sosialisasi, kira-kira nanti ditayangin itu nggak ya Pak? Sudah saya share di chat ya. Tadi insya Allah ini kan sudah saya record, jadi akan di-share ya. Silakan dipantau di YouTube saya ya, channel saya. Ustaz. Pak. Asik. Oke, tadi kemudian ada lagi yang raise hand tadi ya, si siapa tadi? Iya Pak, saya mohon bertanya Pak. Oke, Febri silakan. Farizal, Pak. Ya, Yang untuk masalah yang kemarin Pak, yang ujian sertifikasi itu Pak, kan saya mau ngulang Pak, ikut angkatan 2021. Nah itu pendaftarannya di mana ya Pak? Mohon izin Pak. oke ya. Bagi yang ujian sertifikasi sebelumnya tidak lulus, ini kan kalau yang awal yang pertama itu kan disubsidi ya karena sudah include dengan KIP-nya. Tapi kalau yang nggak lulus itu berarti kan harus ada pembayarannya. Jadi situ silakan transfer ke rekening sertifikasi, bisa ditanyakan ke PAK. Kemudian setelah itu menunjukkan bukti transfernya ke PAK. Nah, jadi lapor ke PAK nanti akan dicatat. Karena untuk susulan itu diadakan setahun 2 kali ya. Jadi setahun 2 kali, bulan Agustus sama bulan Desember. Nah itu ya, itu juga jika memenuhi kuota 1 kelas ya. Kalau tidak memenuhi kuota 1 kelas nanti mundur lagi seperti itu. Jadi silahkan transfer. Jadi sejumlah tadi ya, uangnya kalau ini 200.000, kemudian setelah itu lapor ke PAK, nanti di PAK ada dapat kartu ya, kartu. Nah nanti akan diumumkan oleh PAK kapan ujiannya dilaksanakan, seperti itu. Oke, Fahrizal, Baik, Pak. paham? Iya. Iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Harun, silakan. Mau nanya apa, Harun? Izin bertanya Pak, waktu itu kan ke BAK Pak, mau ambil yang CNA, terus kalian mau nanya, ini yang IT esensial tuh udah dicetak atau belum? Ditanya katanya harus tanya ke Pak Martato lagi. Untuk ujian sertifikat IT esensial, kemudian CCNA 1, terus yang Python, itu sudah ada di PAK ya. Kalau misalnya nggak ada di PAK, berarti kamu nggak lulus gitu, seperti itu. Jadi sudah saya serahkan ke PAK semuanya. Jadi yang ujian sertifikasi ke saya sudah. Terus kemudian juga perlu diingat bahwa untuk ujian nanti ke depannya ini ya, untuk CCNA 2 dan database sama yang punya Oracle, itu ada 4 admin ya. Jadi jangan salah istilahnya, banyak kemarin yang nyasar nanya ke saya ya. Jadi beda admin ya nggak bisa gitu loh ya. Jadi ada Pak Nana, Bu Ade, Pak Dian, sama saya. Jadi nanti tolong dilihat lagi adminnya siapa. Jadi jangan asal istilahnya jangan asal nanya gitu loh ya. Jadi diperhatikan itu juga. Jadi yang tidak lulus itu ya karena kan sudah sendiri ya istilahnya. Tadi ini kan ada yang nanya tuh, Risma Rahmawati nanya mau untuk KIP tetap bayar juga tah. Ya kalau nggak lulus ya karena kesempatan hanya sekali kan yang dibayarin sama KIP ya. Setelah itu kan harus bayar sendiri gitu. Kesalahan sendiri ya.
Karena harusnya itu harus sudah lulus 1 kali saja gitu. Terus kemudian untuk Oracle harus di website itu ya. Jadi di Akademi Oracle ya. .com ya, academy.oracle.com, nggak ada yang lainnya. Oke, Nurul, silakan mau nanya tadi Nurul. Cukup ya Mas Harun? Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Iya Pak, nanti ditanyakan lagi ke BAK-nya. Karena Oke. waktu itu katanya IT Essential tuh di Bidaya. Tanyakan lagi ke BAK-nya waktu itu gitu Pak. Sudah saya serahkan semua sertifikatnya, sudah ada. Siap Pak, nanti pas ke kampus. Terima kasih Pak. Yuk. Ya Nurul, terakhir ya, penanya terakhir. Ya Pak, saya izin bertanya. Ya, Kan kalau silakan. misalnya di NetExcel itu kita bikin akun sendiri gitu Pak. Kalau misalnya di Oracle kita gimana Pak untuk cara dapetin username sama passwordnya? Tadi kan sudah dijelaskan ke Pak Ade bahwa nanti akan dikasih akunnya. Jadi username, password itu nanti diberikan sama Bu Ade, dibuatkan. Jadi kalian tinggal langsung login saja. Login kemudian mengerjakan soal-soalnya sama lihat modulnya, itu saja. Kalau untuk jadi kalian kalau urusannya yang Oracle itu sudah ada ya. Jadi kalian nggak perlu bikin akun. Terima kasih Pak. Oke, ini Bapak mau berkait dengan offline sama online, itu yang offline bagi yang laptop kurang support aja atau semua sama rata ya Pak? Maksudnya gimana sih? Gak ada yang offline sih ya? Jadi semuanya online ya? Kalau misalnya laptopnya kurang support, ya kan di-upgrade ya. Kalian udah berapa tahun di sini, pasti dapat kitnya. Masa nggak bisa beli laptop gitu loh ya? Jangan buat beli beras gitu loh ya. Di situ buat laptop, beli upgrade laptop karena untuk kepentingan kalian belajar gitu ya. Kalau saran saya utamakan laptop dulu karena itu perlu. Kayak mungkin seperti itu ya. Cukup sekian untuk apa namanya? Contoh, halo, gimana? Pak. Ya, boleh ada tambahan dari Pak Dian, silakan. Ya, ini tadi saya menggarisbawahi ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan itu usahakan ikuti prosedur yang ada. Jangan sampai apalagi yang mahasiswa beasiswa KIP itu pertama ketinggalan jadwalnya. Yang kedua tadi yang lebih berarti lagi tidak lulus. Saya kira itu bukan masalah tidak lulus ya, harusnya lulus, harusnya. Kenapa? Karena diulang waktunya panjang itu. Betul nggak Pak Martanto ya? Jadi dibuka lagi, diselesaikan lagi. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi hal-hal yang menimpa kepada kita sehingga harus dikenakan pembayaran khusus sertifikasi ya. Tolong sekali lagi ikuti jadwalnya. Ya, saya merasakan selaku admin ketika misalnya di closing tanggal 5 misalnya. Angger aja ada yang belum tanggal 6, tanggal 7-nya mau dibuka lagi. Jadi kalau disiplin, kalau sesuai dengan jadwal, insya Allah Anda bisa selesai itu. Ya, kenapa? Biasanya instruktur itu memberikan sebuah kebijakan, misalnya ada kisi-kisi, ada latihan-latihan dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Jadi saudara juga tidak dilepas dilepas, tidak ada yang mengarahkan atau yang memberikan sebuah arahan atau kisi-kisi daripada menjawab soal itu. Jadi teman-teman tolong ikuti jadwalnya, karena yang saya rasakan kemarin sampai saat ini mungkin yang CCNA itu masih ada yang belum, tapi saya tidak bisa menunggu sampai dengan berlarut-larut ya. Nah, untuk yang Python kenapa harus diperpanjang sampai 30 November, awas ya. Kenapa? Karena kami memahami bahwa waktu itu Anda masih baru, jadi baru mengenal, sehingga ada yang
belum mengerjakan modul yang secara lengkap. Silakan. Nah, bagi yang sudah lengkap ditunggu saja. Ya, jadi ditunggu saja karena saya butuh waktu untuk melakukan passing di sistem. Ya, ini sudah ada yang WA ke saya ya. Misalnya dari KA sudah selesai. Nah, sudah selesai itu kalau Python itu nggak ditutup ya. Kalau Python justru saya perpanjangan itu sampai dengan mengerjakannya sampai dengan November ya. Mengerjakannya sampai dengan lewat itu nanti ya saudara harus melakukan re-uji atau re-assessment. Oke, begitu Pak Martanto tambahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dian ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.